Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita yang insya Allah akan kita mulai dari hadis yang ke-101. Sebelumnya mari kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh melakukan amal soleh atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-101, al-hadithul wahid ba'dal mi'ah, atau merupakan hadis as-sabi', hadis ke-7 pada bab mujahadah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. As-sabi'u, hadis yang ke-7, anhu, darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena pada hadis ke-100 Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena itu pada hadis yang ke-101 ini atau hadis yang ke-7, beliau mengatakan anhu, darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Neraka itu dihijab atau dikelilingi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu dihijab atau dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim disebutkan huffat badalu hujibat, kata Imam Nawawi. Jadi dalam riwayat Muslim, Imam Nawawi menambahkan
disebutkan redaksinya adalah huffat badalu hujibat, sebagai pengganti hujibat. Wa huwa bima'nahu, dan kata huffat ini juga sama maknanya dengan hujibat, dikelilingi atau terhijab, ya, terhalang. Ai bainahu wa bainaha hadzal hijabu, antara surga dengan kita, ya, sebagai orang yang ingin memasukinya, itu ada hijab, ada penghalang. Begitu juga dengan neraka, antara seorang hamba dengan neraka itu yang menghalanginya adalah hijab itu sendiri, yaitu syahwat. Fa'idha fa'alahu dakhalaha, baik surga ataupun neraka, hijabnya itu kalau kita tembus maka kita akan memasukinya. Jadi kalau surga dipenuhi atau dikelilingi dengan makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, namun kita tetap melakukannya, maka hijab itu akan kita tembus dan kita akan memasuki surga. Begitu juga kalau neraka yang dihijab atau dikelilingi dengan syahwat, lalu kita melakukannya, tetap menembus syahwat itu, melakoni syahwat itu, maka kita pun bisa diantarkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kata yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama, kata al-makarih. Hujibatil jannatu bil makarih. Yang dimaksud dengan al-makarih adalah jam'u makrahin. Dia adalah bentuk jamak dari makrah, tunggalnya makrah. Wa huwa ma yubghiduhul insanu wa yashuqqu alaih, yaitu makrah adalah apa yang dibenci oleh manusia, yaitu yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Wa yashuqqu alaih, dan berat terasa dalam melakukannya. Itulah yang disebut dengan makrah, jamaknya makarih. Surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang demikian. Sebaliknya, wa hujibatin naru bisyahawat. Syahwat adalah ma yushtaha minal maladzatid dunyawiyah, apa yang sesuai dengan selera hawa nafsu berupa kelezatan duniawi. Inilah syahwat. Nah, neraka itu dikelilingi oleh syahwat ini. Tentu saja yang dimaksud dengan syahwat yang mengelilingi jalan menuju neraka adalah wal muradu ma kana muharraman minha lal mubahu minha, yaitu syahwat yang diharamkan. Adapun yang diperbolehkan atau mubah tidak termasuk ke dalam syahwat yang disebutkan dalam hadis ini. Fala yadkhulu fi dzalik, tidak termasuk syahwat yang mubah. Walaupun kata para ulama, lakinnal iktsara minhu makruh, tetapi banyak memenuhi syahwat yang mubah ini makruh, dia tidak disukai, hukumnya makruh, lebih baik tidak kita lakukan, atau berlebihan di dalam mengkonsumsi atau melakoni yang mubah. Apa alasannya? Makhafata an yuqsiyal qalba, dikhawatirkan kalau terlalu banyak memenuhi syahwat meskipun yang mubah itu bisa mengeraskan hati, bisa membuat hati kita keras, yaitu biasanya dampaknya adalah sulit untuk khusyuk.
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaksala 'anit tha'ah. Juga dampaknya adalah menjadi malas melakukan ketaatan-ketaatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat faedah hadis ini. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan, qala Al-Qurtubi huwa minal kalamil baligh alladhi intaha fil balaghati nihayatuh. Hadis Rasul ini singkat tapi merupakan salah satu bentuk al-kalamul baligh, ucapan yang sangat indah, ucapan yang sangat penuh dengan isi, ya, makna, singkat tapi padat, dan juga secara bahasa sangat tepat. Alladzi intaha fil balaghati nihayatu, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan kalam baligh, yang balaghahnya, keindahannya, ketepatannya, kesesuaiannya dengan kebutuhan itu mencapai puncaknya. Wa dzalika annahu matsala al-makariha bil hifaf wa bima'naha al-hijab, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan makarih, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, seperti hifaf, ya, yaitu hijab, penghalang atau pembatas yang melingkari atau yang mengelilingi sesuatu, yaitu dalam hal ini adalah surga. Wa huwa ad-da'iru bisyai'i al-muhitu bihi alladhi la yutawassalu ila dhalika syai'u illa ba'da an yutakhatta. Hijab itu atau hifaf itu adalah sesuatu yang mengelilingi, yang kita tidak akan bisa sampai kepada yang dikelilinginya itu, dalam hal ini adalah surga, illa ba'da an yutakhatta, kecuali sesudah hijab atau hifaf berupa makarih itu kita lewati, kita terjang, tidak kita hindari tapi kita lakoni, kita lewati, baru kita sampai kepada surga. Wa faidatu hadha at-tamthili anna al-jannata la tunalu illa biqat'i mafawizil makarih wa bis-sabri 'alaiha. Faidah atau manfaat dari tamthil ini, perumpamaan ini, bahwasanya surga tidak akan dapat diraih kecuali dengan menembus mafawizil makarih. Makarih, sesuatu yang tidak kita sukai, kita tembus. Yang hakikatnya sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah mafawiz. Dia sebetulnya sesuatu yang membuat kita berhasil dan beruntung. Jadi memang tidak enak, tetapi di balik itu ada keberuntungan dan ada kesenangan, ada kepuasan. Wa bis-sabri 'alaiha, tidak bisa kita raih surga itu kecuali dengan bersabar menempuh makarih itu, menjalani makarih itu. Sebaliknya, kata al-Imam Al-Qurtubi, wa anna an-nara la yunja minha illa bitarki syahawati wa fitamin nafsi anha. Surga itu tidak bisa kita selamat darinya kecuali dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan hal-hal yang kita sukai, yang hawa nafsu kita menginginkannya tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fitamin nafsi anha, dan menyapih jiwa kita, nafsu kita daripadanya. Jadi hawa nafsu itu digambarkan seperti anak kecil yang menyusui atau yang masih menyusu kepada ibunya, masih minum ASI. Maka
dia harus dilatih untuk disapih. Memang tidak mengenakan, tapi kalau tidak disapih, tidak dihentikan dari menyusui ibunya, padahal usianya sudah 2 tahun atau lebih, maka sampai besar pun dia akan seperti itu, ya. Jadi harus disapih, fitom, ya, disapih hawa nafsu itu dari syahwat yang haram. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-102, masih pada babul mujahadah. Al-haditsus tsani ba'dal mi'ah, hadis ke-102. Atau hadis ke-8 pada bab mujahadah. Ats-tsaminu, hadis ke-8, an Abi Abdillah Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdillah, ini kunyahnya, nama beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Hudzaifah maupun Al-Yaman, ayah beliau, yang kedua-duanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Hudzaifah berkata, Sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku satu malam salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faftatahal Baqarah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau kemudian memulai membaca surah Al-Baqarah. Faqultu, aku berkata, maksudnya adalah berkata di dalam hati, ya. Karena kalau berkata dengan lisan dalam sholat batal, ya. Faqultu, aku berkata di dalam hatiku, yarka'u indal mi'ah. Rasanya beliau akan ruku' sesudah melewati 100 ayat. Tsumma madha, kemudian ternyata beliau lanjut. Sudah 100 ayat Al-Baqarah, beliau lanjut. Dan ini pada sholat malam, ya, sholat tahajud. Bukan pada sholat fardu. Sholat fardu biasanya beliau relatif memendekkan bacaan. Tsumma madha, beliau lanjut. Faqultu, maka aku pun berkata, yusalli biha fi raq'atin. Beliau akan membaca Al-Baqarah ini dalam 2 rakaat. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa ini maksud dengan fi raq'atin di sini adalah dalam 2 rakaat, dalam sekali salam. Jadi Hudzaifah menyangka setelah Rasul melewati 100 rakaat, beliau membaca Al-Baqarah, akan membaca Al-Baqarah pada 2 rakaat. Famadha, ternyata terus. Maksudnya famadha di sini terus membaca Al-Baqarah sampai sebagian besar ayatnya beliau baca. Faqultu, maka aku Hudzaifah berkata, yarka'u biha. Beliau akan ruku' dengan menyelesaikan Al-Baqarah dalam 1 rakaat ini. Tsumma iftatahan nisa. Kemudian ternyata beliau melanjutkan kembali dengan memulai surat An-Nisa, faqara'aha. Maka beliau pun mulai membacanya. Tsumma iftataha Ala Imran faqara'aha. Lalu setelah itu membaca Ali Imran. Beliau membacanya, berarti 3 surat beliau baca dalam 1 rakaat. Lalu Hudzaifah menjelaskan tentang bagaimana bacaan Rasul, gitu ya. Yaqra'u mutarassilan, beliau membaca mutarassilan, perlahan-lahan.
tidak terburu-buru, membaca dengan bacaan yang tartil, huruf-hurufnya dibaca sesuai dengan hak-hak masing-masing. Idza marra bi ayatin, jika melewati satu ayat, fiha tasbihun sabbaha, melewati ayat yang di situ ada tasbih, anjuran untuk bertasbih, maka beliau bertasbih. Artinya berinteraksi dengan ayat yang beliau baca. Wa idza marra bi su'alin sa'al, jika melewati ayat tentang doa, perintah berdoa, atau ayat yang memuji orang yang berdoa, maka beliau berdoa, memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, jika melewati ayat yang berisi tentang perlindungan, beliau pun berlindung. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku'. Baru ruku' ya, setelah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Faja'ala yaqul, di dalam ruku'nya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, dan ternyata ruku' beliau mirip atau sebanding dengan berdirinya. Tsumma qala, setelah ruku' beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Nah, di sini para ulama menjelaskan liman hamidah, ada huruf lam di situ menunjukkan maknanya bukan sekedar mendengar, tapi juga mengabulkan doa orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sekedar mendengar, cukup ungkapan itu Sami'allahu man hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Tapi di sini ada huruf lamnya ya. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar dan menjawab atau mengabulkan seruan atau doa orang yang memujinya. Maka dari sini kemudian disunnahkan, dianjurkan kita, di antara adab berdoa itu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian beliau berdiri juga lama. Ya, lama mirip seperti atau mendekati lama ruku' beliau. Thumma sajada, lalu beliau sujud. Faqal, dan dalam sujudnya beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi, yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujud beliau dekat atau mendekati lamanya berdiri beliau. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melihat penjelasan hadis ini, kita lihat dulu tarjamatus sahabiyyi rawil hadis, profil singkat sahabat Rasul yang menjadi rawi hadis ini. Karena pada hadis 102 ini baru pertama kali nama beliau muncul ya. Sebelum-sebelumnya belum disebutkan, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau adalah Abu Abdillah, ini kunyahnya Abu Abdillah. Nama beliau Hudzaifah bin Hasil, waqila Husaili. Jadi nama ayah beliau aslinya adalah Hasil. Dalam riwayat lain Husaili, dalam bentuk tasghir ya, Husaili. Sedangkan Al-Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman, Al-Yaman ini adalah laqab, gelar atau nama yang diberikan oleh orang lain. Bin Jabir, bin Amr, bin Rabi'ah, dan seterusnya ya, sampai kepada Adnan.
bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sebelumnya bin Qais Ailan. Ini mohon maaf ada kurang sedikit. Ibn Qais Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibni Adnan. Kemudian di sini dijelaskan kana al-Yamanu qad qatala rajulan. Jadi mengapa disebut al-Yaman? Padahal nama aslinya adalah Hasil. Nah, al-Yaman ini bapaknya Hudzaifah pernah membunuh seseorang. Ya, qad qatala rajulan faharaba ila Yathrib. Lalu lari kabur menuju Yathrib. Madinah saat itu yang namanya masih Yathrib. Wa halafa Bani Abdil Ashhal. Hasil ini atau Husaili ini kemudian melakukan kerjasama tahaluf, mendapatkan perlindungan dari Bani Abdil Ashhal. Inilah yang kemudian menjadi sahabat-sahabat Ansor, ya, orang-orang yang tinggal di Madinah. Fasammahu qaumuhul Yaman. Maka kaumnya kemudian menamainya Al-Yaman atau memberi gelar Al-Yaman. Lihilfihil Yamaniyah, karena dia bekerja sama dengan Ansar yang asalnya mereka adalah juga dari Yaman. Wahumul Ansar. Wa kana Hudzaifah ini ahadul fuqaha'i ahlil fatwa. Salah satu sahabat yang dapat dikatakan sebagai fuqaha, ahli fiqih, ahlil fatwa, yang memberi fatwa tentang hukum. Jadi sahabat Rasulullah SAW tingkatan pemahaman agamanya beragam. Di antara mereka ada yang mujtahid, ya, memahami fikih mendalam sehingga berijtihad, berfatwa. Tapi ada juga di antara sahabat yang tidak. Ketika mereka punya satu permasalahan, mereka bertanya kepada sahabat yang merupakan fuqaha atau ahlul fatwa. Nah, Hudzaifah ini termasuk sahabat yang fuqaha ahlul fatwa. Juga beliau dikenal sebagai sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin, tentang siapa saja orang-orang munafik. Jadi beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daftar siapa saja yang termasuk orang-orang munafik di kalangan kaum muslimin saat itu. Juga beliau wal mukhtas bi akhbaril fitanil mustaqbalah ma dhahara minha wa ma batan, punya spesialisasi mengetahui kabar atau informasi tentang kekacauan atau fitnah yang akan terjadi di masa depan, baik fitnah yang lahir maupun yang batin. Oleh karena itu kita lihat Hudzaifah termasuk sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang fitan atau kekacauan di masa depan. Walahu maqamatun mahmudatun fil jihad min a'zamiha Lailatul Ahzab wa khabaruhu fiha masyhur. Beliau ini punya pengalaman atau kedudukan yang sangat terpuji, yang sangat tinggi, prestasi yang sangat luar biasa di dalam jihad fisabilillah, dalam perang, dalam pertempuran. Di antara yang paling fenomenal adalah bagaimana peristiwa di perang Ahzab atau Khandaq, di mana Rasulullah SAW menugaskan Hudzaifah untuk menyelinap, menyusup ke tengah-tengah pasukan Quraisy dan pasukan sekutu saat itu. Wa khabaruhu fiha masyhur, dan kisah ini begitu terkenal. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mendengarnya atau pernah membacanya dalam sejarah Rasulullah SAW, wabil khusus perang Ahzab atau perang Khandaq. Wa abla fil futuh, dan Hudzaifah ini juga banyak berkontribusi di dalam penaklukan wilayah-wilayah. Ketika terjadi pertempuran, beliau berkontribusi besar, ya, dalam menaklukkan beberapa wilayah. Wa humidat masyahiduhu,
pertempuran-pertempuran yang dialami atau diikuti oleh Hudzaifah ini ya sangat banyak dan beliau memiliki kontribusi yang sangat baik. Di antaranya wa kana fathu Hamadan wad Dainur ala yadaih, di mana wilayah Hamadan dan juga Ad-Dainur ini ditaklukkan ya, melalui kepemimpinan Hudzaifah ibnul Yaman. Wa syahida fathal Jazair, juga beliau ikut dalam pembukaan Al-Jazair. Wallahu Umar al-Madain, dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Hudzaifah ini kemudian juga diangkat sebagai gubernur di Madain, sebagai penguasa Madain. Terakhir tentang periwayatannya di dalam hadis, rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata haditsin wa nayyifa, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW kurang lebih sebanyak 101, antara 101, 102 atau 103 hadis. Ada beberapa perbedaan pencatatan. Di sini Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin menyebutkan mi'ata haditsin wa nayyifan. Kata nayyif ini dalam bahasa Arab itu antara 1, 2 atau 3. Jadi 101, 102 atau 103 hadis yang tercatat diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Dari sekian hadis itu ittafaqa minha ala 12. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bersepakat meriwayatkan sebanyak 12 hadis. Wanfarad al-Bukhari bi 8. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja tanpa Imam Muslim itu ada 8. Wa Muslimun bi 17, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja itu ada 17 hadis. Beliau radhiyallahu anhu tuwfiya bil Madinah, wafat di Madain ya, bukan Madinah. Tuwfiya bil Madain sanah 36, pada tahun 36 Hijriah, ba'da qatli Utsman bi 40 lailah. Kira-kira 40 malam setelah terbunuhnya, setelah syahidnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan beberapa kata di dalam hadis ini. Yang pertama, Hudzaifah mengatakan shallaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi. Ai salat tahajud, yang dimaksud adalah salat tahajud, salat malam. Kemudian beliau juga mengatakan tentang bacaan Rasul mutarassilan, Rasul membaca dengan mutarassil. Makna mutarassilan yakni murattilan mubayyinanil huruf, membaca dengan tartil, dengan menjelaskan huruf-hurufnya. Ma'a i'ta'i kulli harfin haqqahu, setiap huruf diberikan hak-haknya, makhrajnya, sifat hurufnya, ya, kalau ada gunnah di gunnah dan seterusnya, ya, seperti yang kita kenal dalam ilmu tajwid. Kemudian jadi Rasulullah SAW membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat dengan bacaan yang tartil. Kemudian kita lihat faidah hadis ini. Ada beberapa faidah. Yang pertama, yajuzul iqtida'u fi salatin nafilah, bahwa boleh kita bermakmum dalam sholat-sholat sunnah. Artinya disunnahkan atau diperbolehkan sholat sunnah dilakukan dengan berjamaah, sebagaimana yang dilakukan oleh Hudzaifah. Wa yustahabbu tatwilu qiyamil lail, juga di dalam hadis ini menunjukkan disukai tatwil, berlama-lama di dalam qiyamul lail, melakukan salat malam. Wabil khusus di dalam bacaan saat berdiri. Ya, setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan atau disukai untuk memperlama bacaan.
Yang kedua, qala al-Baqillani, berkata al-Imam al-Baqillani, ini salah seorang ulama yang hidup sekitar abad keempat Hijriyah. Beliau salah satu ulama besar mazhab Maliki. Beliau mengatakan, wala khilafa annahu yajuzu lil musalli an yaqra'a fi ar-raq'ati ats-tsaniyati bi suratin qabla allati qara'aha fil ula. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya orang yang sholat itu boleh membaca di rakaat kedua dengan surah yang urutannya adalah sebelum surat yang dibaca di rakaat pertama. Sebelum surat yang dibaca di rakaat pertama. Nah, ini berdasarkan riwayat ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, baru Ali Imran. Padahal dalam urutan mushaf itu Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Tetapi dalam riwayat Hudzaifah ini Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ini menunjukkan tidak mengapa, boleh membaca tidak berdasarkan urutan mushaf. Jadi misalnya di rakaat pertama kita membaca surah Alam Nashrah, kemudian di rakaat kedua kita membaca surat Wadduha. Tidak mengapa. Surat Wadduha itu kan harusnya di awal, ya, lebih dahulu dalam urutan mushaf daripada surat Alam Nashrah. Jadi kalau sesuai dengan urutan mushaf, rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua baru Alam Nashrah. Seandainya terbalik, ini yajuz, tidak mengapa. Innama yukrahu dzalika fi rak'atin waliman yatluhu fi ghairi salatin. Yang tidak disukai atau yang makruh menurut Al-Imam Al-Baqillani, dan ini ada perbedaan pendapat, ya, itu makruh kalau dibaca dalam satu rakaat. Baca di dalam satu rakaat. Membaca dua surat dalam satu rakaat. Yang pertama membaca misalnya Alam Nashrah, yang kedua membaca Wadduha. Nah, ini kalau dalam satu rakaat ini makruh. Tetapi di dalam mazhab lain tidak makruh, boleh. Waliman yatlu fi ghairi shalah. Waliman yatlu fi ghairi shalah. Dan juga makruh menurut Al-Imam Al-Baqillani membaca tidak berurut surat itu di luar salat. Di luar salat. Wa qad abahahu ba'duhum. Tapi sebagian ulama, kata Al-Imam Al-Baqillani, membolehkan. Jadi tidak makruh sama sekali. Wa ta'awwala nahya as-salafi an qira'atil Qur'ani mankusan ala man yaqra'u min akhiris surati ila awwaliha. Sedangkan riwayat yang memakruhkan atau tidak memperbolehkan membaca tidak berurutan, maksudnya adalah kalau dibaca terbalik. Dalam satu surat dibaca terbalik, ya. Ayat 4 dulu dibaca, baru ayat 3, baru ayat 2, baru ayat 1. Terbalik baca dari belakang, ini yang tidak boleh atau tidak disukai, bahkan tentu saja diharamkan, ya, karena merusak makna. Tetapi kalau membaca dengan urutan ayat yang benar tetapi suratnya tidak berurutan, ini menurut sebagian ulama tidak mengapa. Di antara dalilnya adalah hadis ini, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kemudian faidah yang berikutnya, qala Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin mengatakan, qala a'immatuna, berkata para imam kami, maksudnya adalah para imam, para ulama dari mazhab Syafi'i. Karena Ibnu Allan ini bermazhab Syafi'i. Aqallut tasbihi fir ruku'i was sujudi marrah. Tasbih
yang paling minimal dalam ruku dan sujud itu adalah 1 kali. Jadi membaca subhana rabbiyal azim di dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la minimal adalah 1 kali. Wa aqallul kamali 3. Kesempurnaan minimal, ya, ini minimal tapi sudah dikatakan kamal, sempurna, itu adalah 3 kali. Wa aktsaruhu 11. Tapi yang paling banyak dalam mazhab Syafi'i maksimalnya adalah 11 kali. Membaca tasbih subhana rabbiyal azim dalam ruku atau subhana rabbiyal a'la dalam sujud. Itu maksimalnya 11. Waqtada sarihu kalamihim adama sanni ziyadati ala dhalik. Dari ucapan para imam mazhab Syafi'i ini menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan lebih dari 11, ya, karena 11 itu adalah aktsarul kamal, kesempurnaan yang sudah paling banyak, ya, paling full. Fa innal ladzi dzakaruhu huwa ma wadhaba alaih. Yang mereka sebutkan ini, kesimpulan ini berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan kebiasaan Rasul dalam situasi normal, itu Rasul melakukannya demikian. Jadi yang paling banyak itu 11. Tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Wa ma fi hadzal hadits waqa'a nadiran. Adapun yang disebutkan di dalam hadis ini peristiwa yang jarang, pengecualian yang jarang terjadi. Falam yughayyiru bihi ma ulima wastaqarra min ahwali. Oleh karena itu, para imam mazhab Syafi'i, para ulamanya tidak mengubah, ya, fatwa mereka bahwa aktsarul kamal, yang paling banyak kesempurnaan itu adalah 11. Lebih dari itu boleh, tapi bukan sesuatu yang dianjurkan, kecuali kalau kita lakukan, ya, jarang-jarang, ya. Seperti misalnya dalam peristiwa ini, dalam situasi yang sangat jarang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang istaqarra atau istiqrar yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW itu 3 atau 11 kali tasbih. Jika ada seorang yang ingin memperlama sujud terutama, ya, di samping tasbih yang bisa dia baca, ya, kalau sudah banyak, dia bisa menggantinya bacaan itu dengan doa, ya, karena diantara yang dianjurkan di dalam sujud adalah juga memperbanyak doa. Di samping membaca subhana rabbiyal a'la atau tasbih yang lain yang diriwayatkan, juga bisa dibaca doa-doa. Wabil khusus doa-doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa innama khussa ar-ruku'u bil 'azim was sujud bil a'la li'anna al-a'la ablaghu fit ta'zim li'annahu ismu tafdilin was sujudu ablaghu fit tawadu'i liwad'il wajhi 'alal ardi faju'ila al-ablaghu lil ablagh. Ya, kita lihat bahwa bacaan ruku itu adalah subhana rabbiyal azim, sedangkan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Mengapa ruku itu pakai azim, kenapa sujud pakai a'la? Meskipun tentu saja jawaban yang paling gampang, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasul atau yang disunnahkan oleh Rasul. Ketika ada ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu di dalam bacaan ruku kalian jika kita membaca subhana rabbil azim. Kemudian ketika ada ayat sabbihisma rabbikal a'la, kata Rasul, jadikan itu bacaan di sujud kalian, ya.
sehingga kita membaca subhana rabbiyal a'la. Tapi hikmahnya apa? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Allan, li'annal a'la ablaghu fit ta'zim, karena kata al-a'la itu secara ta'zim, secara penghormatan, pengagungan, lebih kuat daripada sekedar azim. Mengapa? Karena a'la itu dalam bahasa Arab dia termasuk ismu tafdil. Secara komparatif dia lebih, karena al-a'la itu artinya paling tinggi. Azim artinya agung, besar. Kata a'la ada komparatifnya, yaitu paling, ya, paling tinggi. Jadi dia lebih daripada sekedar azim. Sementara itu sujud itu ablagh. Sujud dia lebih kuat juga dalam ungkapan tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah daripada ruku. Ya, lebih kuat. Kenapa? Karena sujud itu wad'ul wajhi 'alal ard, meletakkan wajah kita di tanah. Dan wajah adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia atau yang dimuliakan. Maka ketika kita meletakkan wajah, dahi kita, wajah kita di tanah, itu menunjukkan tawadhu, ya, dan tazallul, ya, merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar, ya, ungkapan merendahkan dirinya daripada sekedar ruku. Oleh karena itu, bacaan yang ablagh, yang lebih kuat, diperuntukkan untuk posisi yang ablagh juga. Faju'ilal ablaghu lil ablagh. Karena al-a'la lebih daripada azim, maka a'la dipakai untuk sujud yang merupakan sesuatu yang lebih daripada ruku. Wallahu a'lam bissawab. Ini penjelasan dari Ibnu Allan. Ya, tentu saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan dua hadis tadi, ya, ke dalam bab mujahadah, ya, untuk menunjukkan bahwasanya di dalam hadis 101 tadi menunjukkan bahwa kalau kita ingin menjadi penghuni surga, maka kita harus bermujahadah untuk menerobos makarih, ya, menerobos hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, dan juga bermujahadah untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meskipun itu sesuai dengan selera syahwat kita. Nah, di dalam hadis 102 Imam An-Nawawi memberikan contoh bagaimana bermujahadah di dalam beribadah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Bahwa Rasulullah SAW sampai, ya, berdiri lama di dalam sholat malamnya, menunjukkan mujahadah beliau. Kita masuk ke hadis yang ke-103 atau hadis yang ke-9 pada bab mujahadah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, satu hari saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat tahajud. Jadi dari dua hadis ini, sebelumnya Hudzaifah dan yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwa salat tahajud atau salat malam itu disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam. Fa atala al-qiyama, lalu beliau memanjangkan bacaan saat berdiri. Panjang berdirinya, lama berdirinya. Nah, ini tentu saja lama yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah lama yang di luar kebiasaan. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini terbiasa sholat lama, tapi ini lebih lama lagi, ya.
saking lamanya di luar kebiasaan dan kesanggupan yang normal dari Abdullah bin Mas'ud, sampai beliau mengatakan, hatta hamamtu bi amri su, sampai aku sempat ingin melakukan sesuatu yang buruk. Qila, ditanya oleh orang-orang yang mendengar cerita Abdullah bin Mas'ud ini, dikatakan, wa ma hamamta bihi, apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu lakukan? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlis wa ada'ahu, aku sempat ingin duduk, bahkan wa ada'ahu, meninggalkannya. Ini saking lamanya, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayan ma'nal kalimah. Kita lihat penjelasan dua kata, ya, atau dua ungkapan. Pertama, shallaitu, aku salat, ay salat tahajud, yaitu salat tahajud, sama dengan apa yang dialami oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Fa atala al-qiyam, ay tulan katsiran zaidan 'ala al-'adah. Jadi lama berdiri maksudnya adalah lama yang sangat, yang melebihi kebiasaan. Ini penjelasan para ulama. Wabil khusus kebiasaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud tentu saja. Nah, dari hadis ini ada beberapa faidah. Fawaidul hadis. Yang pertama, qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi mengatakan, fihi annahu yanbaghi al-adabu ma'al a'immati wal kibari bi alla yukhalifu biqaulin wala fi'lin ma lam yakun harama. Di dalam hadis ini terdapat adab, tata krama atau kesopanan terhadap pemimpin atau orang-orang besar. Tidak hanya di dalam sholat, ya. Ada arahan untuk kita berlaku sopan, ya, beradab kepada para imam, orang-orang besar, bi alla yukhalafu, ya. Ini lebih tepat kita membaca bi alla yukhalafu bi qaulin wala fi'lin. Yaitu apa yang dimaksud adabnya, yaitu kita tidak menyelisihi mereka, tidak berbeda dengan mereka, bi qaulin, dengan ucapan yang berbeda, wala fi'lin, juga perbuatan yang berbeda, ma lam yakun haraman, selama yang diucapkan atau yang dilakukan oleh para imam dan orang-orang besar itu bukanlah hal-hal yang haram. Jadi kalau kita sedang bersama mereka, jangan menyelisihi mereka selama itu tidak haram. Ini diantara adab. Ini istimbat yang sangat halus dari Al-Imam An-Nawawi. Wattafaqal ulama'u ala annahu idza syaqqa 'ala al-muqtadi aw idza syaqqa 'ala al-muqtadi fi fariidatin aw nafilatin al-qiyamu wa 'ajaza 'anhu jaza lahu al-qu'ud. Tadi adalah adab. Tetapi para ulama sepakat, wattafaqal ulama, dalam konteks salat, wattafaqal ulama, para ulama sepakat ala annahu, bahwasanya jika seorang makmum merasa berat, tidak sanggup di dalam salat yang wajib ataupun dalam salat sunnah, berdiri lama, dia sudah berusaha berdiri tapi ternyata tidak sanggup atau sangat berat, boleh dia jazalahul qu'ud, boleh dia duduk. Ini meskipun imamnya berdiri, dia boleh duduk. Meskipun ini khilaful aula, ya, bertentangan dengan yang lebih baik, ya. Lebih baik adalah tetap berdiri. Tetapi kalau memang ajiza, tidak sanggup, atau syaqqa alaihi, begitu berat, ya, mungkin karena tidak biasa atau karena sakit, maka dia boleh duduk. Wa innama lam yaq'ud Ibnu Mas'udin ta'adduban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, beliau tidak duduk karena
ta'addub, ingin beradab, ingin memperlakukan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, tidak ingin berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau hanya sempat berkeinginan tapi tidak terjadi. Beliau tidak duduk dan tidak meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Allan mengutip apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Wa fi Fathil Bari fil hadithi dalilun ala ikhtiyari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatwila salatil lail. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah SAW memilih memperpanjang atau memperlama salat malam. Wa qad kana Ibnu Mas'udin qawiyan muhafizan 'ala al-iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang kuat, yang selalu menjaga sikap beliau di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hamma bil qu'udi illa ba'da tulin kathirin ma'tadahu. Adapun dalam hadis ini beliau sempat terbersit ingin duduk karena lama yang beliau rasakan itu di luar kebiasaan. Jadi betul-betul lama di luar kebiasaan yang beliau alami atau yang selama ini beliau ikuti bersama Rasulullah SAW. Nah, ini yang luar biasa, jadi di luar kebiasaan. Wa fil fathi aidan, di dalam Fathul Bari juga disebutkan 2 poin. Fil hadithi anna mukhalafatal imami fi af'alihi ma'dudatun fil amalis sayyi. Dalam hadis juga terdapat isyarat yang halus bahwasanya berbeda dengan imam dalam perbuatannya, di dalam gerakannya, di dalam sholat, ini terhitung amal yang buruk. Dalam tanda kutip ya. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, amamtu bisu. Hampir saja aku berkeinginan buruk. Buruk di sini tidak selalu maknanya adalah dosa ya. Tidak berdosa, tetapi dalam tanda kutip ya tidak baik. Jadi menyelisihi atau berbeda dengan imam ini tidak baik. Oleh karena itu dari sini banyak ulama yang menyebutkan meskipun kita berbeda fikih misalnya atau pandangan fikih dengan imam, tetapi kita tetap mengikuti imam. Misalnya kalau seorang yang bermadhab Syafi'i misalnya sholat subuh dengan imam yang tidak kunut, maka dia juga tidak kunut, ikut imam. Sebagaimana kalau dia bermadhab ya, yang tidak kunut tapi kemudian sholat subuh dengan imam yang kunut, maka hendaknya dia juga mengikuti kunut. Karena berbeda dengan imam ini termasuk amalis sayyi, perbuatan yang tidak baik. Poin yang berikutnya, wa fihi tanbihun ala jawazi istifadati ma'rifati ma ubhima minal aqwali wa ghairiha. Di sini juga terdapat isyarat tentang boleh bertanya, memperjelas apa maksud ucapan yang belum jelas. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sini, amamtu bi amri su. Saya sempat punya keinginan buruk. Nah, yang mendengar tidak mengerti apa yang dimaksud. Nah, kemudian mereka bertanya, wa ma hamamta bi? Apa yang kau sempat ingin melakukannya? Nah, maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, hamamtu an ajlis wa ada'ahu. Maka hadis ini juga menunjukkan, mensyaratkan boleh kita bertanya lebih jelas kalau ada yang kurang faham atau kurang mengerti maksudnya ya. Dan supaya tidak salah faham yang menimbulkan dampak yang buruk ke depannya.
lianna ashaba ibni Mas'udin ma'arafu muradahu. Para sahabat atau para pendengar yang mendengar riwayat Abdullah bin Mas'ud ini tidak tahu apa maksudnya. Min qawlihi hamamtu, dari ucapan beliau hamamtu bi amri su, hatta stafhamuhu, kemudian mereka meminta penjelasan. Hatta stafhamuhu anhu falam yunkir alaihim, dan ketika mereka bertanya meminta penjelasan, Abdullah bin Mas'ud tidak mengingkarinya, tidak mencelanya. Falam yunkir alaihim istifhamahum anhu. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 buah hadis yang dapat kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira atas joinnya, bergabungnya Bapak Ibu sekalian di pengajian ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin waj'al mathwahul jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li walidayhi wa masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallah. Ustaz, jazakallah Ustaz.